Jika 7 hari darurat listrik padam dan internet mati, apa yang akan kalian lakukan? Tonton video ini dari awal hingga selesai, karena saya mempunyai cara bagaimana menghadapi jika terjadi darurat 7 hari darurat listrik padam dan internet mati. Jika benar terjadi selama 7 hari darurat listrik padam dan internet mati, ini pasti akan membuat kepanikan banyak orang. Mengapa? Karena banyak orang beraktivitas tergantung kepada listrik dan sebagian internet. Kenapa orang tergantung pada listrik? Yang pertama, ini yang krusial sekali. Karena sekarang ini banyak orang yang menggunakan listrik untuk masak. Untuk masak nasi, ini kan banyak orang yang menggunakan listrik, magicom, magic. Nah, apabila listrik padam, maka ya aktivitas masak untuk makan itu ya jelas terhambat, jelas terganggu, ya kan? Nah, tapi ya mungkin ada cara lain, pastinya ada cara lain untuk membuat makanan atau masak ya. Dan kemudian banyak orang ketergantungan pada listrik, ya tentu pada pekerjaan. Banyak pekerja yang menggantungkan pekerjaannya itu pada listrik, seperti konveksi, kemudian mungkin kantor menggunakan komputer, dan masih banyak orang sekarang tergantung pada listrik. Nah, dan kemudian ketika internet mati, ini banyak orang yang menggantungkan aktivitas hidupnya ini melalui internet. Transaksi keuangan menggunakan internet, komunikasi sudah pasti. Banyak hal saat ini, di zaman ini, banyak ketergantungan kepada koneksi internet. Maka dari itu, apabila benar-benar terjadi selama 7 hari, ini terjadi darurat listrik padam dan internet mati, pasti banyak orang yang kepanikan. Dan di sini saya mempunyai cara bagaimana menyikapi ketika benar-benar terjadi selama 7 hari, mungkin lebih bisa kurang, terjadi pemadaman listrik atau listrik padam dan internet mati. Kita mengatasinya tanpa panik. Sekali lagi tonton sampai selesai. Untuk yang pertama, jika kalian punya uang tunai, gunakan uang tunai itu sebaik-baiknya. Sebesar apapun jumlah uang tunai itu dihemat. Karena apa? Ketika listrik padam, ketika jaringan internet itu mati, maka uang tunai itu menjadi kunci. Karena apa? Walaupun kalian punya uang di rekening bank, tentu kamu akan mengalami kesulitan untuk menariknya. Karena ya listrik padam, kemudian internet mati. Kalian ke bank untuk mengambil uang, kalian juga sulit. Karena nanti administrator perbankan ini, mereka kan sudah berkomputerisasi. Jadi mereka tentu tidak akan melayani dengan begitu saja. Kemudian ketika kalian mau menarik di ATM, ya ATM-nya mati, jaringan internetnya mati, ya tentu semuanya ini akan menjadi terganggu. Oleh karena itu, hematlah uang tunai kalian sebaik-baiknya. Kemudian untuk yang kedua, hemat air ya. Khususnya ini untuk air minum. Karena apa? Ketika air minum ini tersedia, paling tidak kita untuk berusaha untuk hal yang lain masih bisa kita atasi. Tetapi kalau minuman itu, air ini habis ya, udah kita mulai menambah beban. Jadi, hemat air sebaik-baiknya air minum. Dan kemudian kalian harus mencari sumber air ya, untuk minum itu tadi, untuk masak. Sumber air yang dimaksud adalah bisa sumur ubin, atau danau, atau sungai. Yang penting adalah sumber air di lingkungan kalian, di lingkungan masyarakat kalian ini yang bisa dikonsumsi. Kalian cari itu sebagai bahan pokok, khususnya air, karena listrik padam, ya walaupun kalian punya sumur bor, ya percuma karena nggak ada listrik. Apalagi untuk ditimbang, nggak mungkin kan, karena lubangnya kecil, timbang nggak masuk.
Kecuali kalian punya cara lain bagaimana cara mengambil air di sumur bor ya. Kalian bisa aja sih. Kalian bisa aja mengambil air di sumur bor tanpa listrik, bisa kalau kalian tahu caranya. Nah, ini untuk hal yang mudah saja. Kalian cari sumber air terdekat di lingkungan kalian, misalnya sumber ubin, sungai atau danau, untuk konsumsi cadangan kita selama 7 hari ketika listrik padam. Kemudian untuk yang ketiga, kalian harus mempunyai stok beras ya. Stok beras ini diharapkan ya bisa untuk 7 hari. Kalau misalkan habis, kalian tadi masih punya uang tunai yang di pertama awal tadi, itu punya uang tunai, kalian masih bisa normal beli beras di toko sebelah, di toko, di warung manapun, kalian masih bisa membeli beras. Intinya, ketika ada gangguan listrik padam, internet mati, selama kalian masih punya beras, kalian masih mempunyai sumber air bersih, pada titik ini kalian masih dalam kondisi aman. Yang keempat, kalian harus hemat gas. Gunakan gas kalian itu hanya untuk hal-hal yang penting seperti bikin minum dan masak nasi. Karena listrik padam, apalagi selama 7 hari, maka kalian nggak bisa masak menggunakan listrik. Walaupun kalian punya magic jar, kan nggak bisa digunakan. Terpaksa kalian harus ngeliwet masak nasi pakai kompor. Nah, kalau kalian masih punya gas, kalian masih mending. Paling tidak, dalam waktu 7 hari ke depan, kalian masih aman. Air ada, kemudian beras ada, dan kalian masih bisa ngeliwet karena beras ada. Nah, itu tadi gasnya adalah untuk masak. Artinya kalian dalam beberapa hari ke depan itu masih aman karena masih punya air, punya beras, dan gas untuk memasak nasinya. Dan yang kelima, ini tidak kalah penting karena dalam kehidupan ada siang, ada hari. Kalau malam pasti gelap, kalau siang ya nggak masalah, terang. Nah, karena listrik padam, ya kalian harus berusaha melakukan penerangan ya. Nah, orang-orang biasanya akan menggunakan lilin. Nah, karena listrik padam, kebutuhan lilin ini akan sangat besar, sehingga stoknya ini diperebutkan, dan kalian mungkin dalam satu malam kalian masih punya lilin. Orang-orang juga masih punya lilin. Tapi untuk mencapai 7 hari ke depan, kebutuhan lilin besar, stoknya nggak ada. Ya habis. Akhirnya apa? Gelap-gelapan. Lah, hal penting ini juga harus kalian antisipasi. Saya punya cara bagaimana untuk mengatasi kegelapan malam dengan cara yang paling sederhana dan hemat. Caranya adalah kalian bisa menggunakan baterai lithium ini. Kalian bisa menggunakan baterai, ya bukan nyebut merek ini ya, ada ABC dan lain sebagainya, itu baterai remote dan sebagainya. Tapi itu daya tahannya ya agak-agak ini kurang lama ya. Tapi kalian bisa menggunakan baterai lithium. Ya, baterai lithium seperti ini 3 volt. Kalian bisa digunakan untuk dijadikan sebagai alat penerangan. Nah, kalian juga harus bisa atau mempunyai 2 LED ini. Lampu LED ini harganya sekitar 1.500-an ya. 1.500-an kalian bisa beli 2 atau berapapun, katakanlah misalkan ya 10 juga bisa, kalau baterainya ini juga ada 5 atau 10 ya. Nah, dengan baterai ini sangat hemat, 3 volt, dan ini LED-nya ini 1,5 volt. Jadi ketika dipasang, ini akan menjadi penerangan alternatif yang sangat hemat dibanding dengan lilin. Kenapa pakai seperti ini? Kan ada senter emergency, lampu emergency, itu semua nggak guna. Karena listrik PLN padam, apalagi misalkan sampai beneran 7 hari. Dan kemudian menggunakan lampu emergency, ya udah, ketika itu habis baterainya, ya udah habis, gelap. Nanti malam gelap, kalian tidak punya cadangan untuk
dijadikan sebagai penerangan. Oke Bang, ada lampu penerangan dari tenaga surya. Aku kira hanya beberapa orang yang mempunyai lampu penerangan dengan tenaga surya. Bagi orang-orang yang bisa membeli atau tahu kemudian membeli, ya mereka menggunakan penerangan listrik dengan tenaga surya. Tetapi jika kalian tidak punya, kalian mengandalkan lilin, ya juga kesulitan. Maka dari itu saya memberikan alternatif ini caranya, pakai lampu LED ini. Pakai lampu LED ini, kalian bisa berhemat sampai 7 hari ini nggak habis. Apalagi kalian punya cadangan stoknya ya. Kalian nggak habis. Nah, ini hanya darurat untuk malam ketika nih. Nah, ini ketika di kegelapan itu sangat terang ya. Karena nggak ada cahaya lain. Di rumah kita nggak ada cahaya lain. Korek api habis, lilin habis. Dengan satu LED saja itu bisa menerangi satu ruangan. Walaupun ya redup sih, karena ya namanya juga 1 volt DC ya redup. Intinya dengan cara itu kalian masalah kegelapan ketika listrik padam ini teratasi semua. Ya. Jadi kesimpulannya, jika nanti benar-benar terjadi darurat selama 7 hari listrik padam, internet mati, kalian sudah siap. Dan ketika kalian nggak menggunakan internet untuk komunikasi, untuk akses sosial media itu nggak masalah. Karena semua orang juga mengalami. Semua orang juga mengalami situasi gelap-gelapan, situasi tidak ada internet. Jadi nggak masalah. Yang penting adalah untuk masalah kehidupan, bertahan hidup selama 7 hari karena listrik padam dan internet mati ini kalian sudah tidak bermasalah. Karena tadi uang ada, minuman juga ada, habis tinggal ngambil di sumber air bersih. Beras ada, ketika beras habis karena uang ada bisa beli beras. Kemudian buat masak nasi gas ada. Selama 7 hari mungkin gas nggak cukup ya. Kalian bisa alternatif pakai kayu bakar. Masaknya di luar rumah. Dan kemudian malam harinya kalian juga nggak khawatir karena walaupun redup, kalian masih mendapatkan penerangan dari lampu darurat mini itu.